kembali di Q&A pemirsa. Nah, saatnya kita akan buka box selanjutnya. Bang Romi, pilih nomor berapa? 3 deh. 3, kita buka Pojok, nomor pojok. 3. 2024, wow. Dari maklar kita ke 2024. Oke, Mbak Tejo silakan. Dosa terbesar koruptor bukan melakukan korupsi, tapi dosa terbesar koruptor adalah membuat kita semua merasa suci. Kan aku sering kan dengar orang yang sudah dinyatakan tersangka dilantik di penjara. Ya. Oke. Baru keluar dari penjara masuk lagi kepilih jadi bupati. Iya. Oke. Suaminya atau istrinya masuk penjara ini masih berjaya terus. Iya. Apa sebenarnya yang ada di benak masyarakat kita? Atau jangan-jangan masyarakat berpikir bahwa semua orang punya aib. Bedanya ada yang sudah dibuka sama Tuhan atau belum. Tejo punya aib, Ray punya aib, Virgi punya aib. Iya. Nah, siapa tahu masyarakat jangan-jangan berpikir gini Bang Ray. Semua pejabat pasti korupsi. Cuman ada yang apes, ada yang enggak. Gini Mbah, kalau saya melihat tadi itu karena masyarakat kita permisif, masyarakat kita pemaaf, dan masyarakat kita itu menurut Muchtar Lubis itu karakternya adalah munafik, maka sering menutupi hal yang sebenarnya memang sudah ada. Yang kedua, kita tahu persis Pilkades, Mbah. Itu sudah sejak zaman Mojopahit dulu, Mbah. Pilkades itu apa sih sebenarnya? Apa ada yang jualan visi dan misi? Emang orang-orang dengan pendidikan, mohon maaf, yang tidak terlalu tinggi, kemudian dijualin visi dan misi, mereka mau milih. Ujung-ujungnya apa? Bagi amplop. Jadi bagi masyarakat hari ini, dan itu terkonfirmasi di angka-angka survei terakhir. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang surveyor, saya nggak sebut surveyornya, tapi dia mengatakan ada peningkatan permisivitas masyarakat menerima money politik dari yang dulu di tahun 2000-an awal masih 30%. Sekarang angka di semua survei sudah 50-60%. Di hampir semua lembaga. 2024 ini Besok 2024 itu pertandingan money politik. Oke. Sehingga memang Tapi ini tugasnya bicara 2024 sudah mengusulkan nama cawapresnya besok pada Juli. Oh Juli. Karena memang sudah ada yang kesepakatan dipegang. kita sudahlah kita komunikasinya kan ketum di sudah sini? ngomong 2 nama kan. Siapa saja itu, Bang Romi? Nantilah. Bukan, Oke, ciri-cirinya bukan makom saya mungkin. untuk menyampaikan. Ciri-cirinya dia public figure. Yang kedua dia laki-laki. Oke. juga ya. wajahnya religius. Wajahnya religius. Lebih muda, milenial atau lebih... Tapi sekarang wajah yang lebih muncul untuk supaya mereka cocok menjadi wakilnya Mas Ganjar, semuanya berwajah religius, Mbak. Setelah kemudian sekarang menjelang 2024, seperti apa sih komunikasi dengan Pak Jokowi? Apa yang bisa dia sampaikan dan mungkin adakah mungkin request khusus atau ajakan khusus kepada Bung Romi dan juga partai? Yang pasti beliau memesankan untuk 2024. Jangan sampai memilih pemimpin yang salah. Salahnya itu seperti apa? Waktu atau golden momentum Indonesia itu hanya 13 tahun mendapatkan bonus demografi. Dan kalau kita memilih pemimpin yang salah, akan terjadi, bahkan beliau secara spesifik nyebut Afrika Selatan atau Filipina. Karena bonus demografi di mana angkatan kerja lebih banyak dibandingkan angkatan non-kerja, dalam setiap peradaban itu hanya 1 kali. Jadi kalau kita besok memilih pemimpin yang tidak mampu mengelola kompleksitas persoalan bangsa ini, di mana tanggal-tanggal dan tahun-tahun itu kita ada pada puncak produktivitas bangsa, maka kita akan bisa terjebak dalam middle income trap. Masih panjang ini perjalanan Bung Romi. Harap bersabar. Buka nomor berapa? Kita akan lihat box yang ada. Nomor 8 deh. Nomor 8. Kita akan buka. Timbang-timbang. Tadi sudah menyatakan bahwa tidak pernah melakukan tindakan korupsi segala macam, tapi pernah mempertimbangkan tidak bahwa ya pada akhirnya ketika berbuat A, B, C itu pasti juga akan tersandung kasus korupsi, apalagi soal jual beli jabatan. Oh, semua jabatan publik itu pasti mengandung resikonya masing-masing, ya. Tidak terkecuali ketika kita memiliki portofolio di kabinet. Oke, ada satu video yang kita akan saksikan bersama dulu. Bung Romi juga sempat di Q&A ya. Kita akan lihat video ini. Silakan Niat aja kita kalau mau. ibadah, karena salah satu prinsip Partai Persatuan Pembangunan itu adalah berpolitik untuk beribadah. Jadi Baik. niatnya ibadah. Oke. Saya menjalani hidup ini dengan satu prinsip yang paling sederhana. Ya Allah, berikan saya tempat di mana saya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang di Betul, sekeliling saya. betul. Itu saja. Nah, itu adalah pernyataan dari Bung Romi bahwa politik itu adalah ibadah. Nah, kalau tersandung kasus korupsi, apakah itu namanya ibadah, Bung Romi? Pasti bukan. Pasti bukan. Tapi bukan saya katakan tadi persoalan dalam politik itu seringkali
dalam beberapa kasus hukum itu kemudian ditunggangi oleh kepentingan politik. Itu kan bukan sesuatu hal yang aneh di dalam penegakan hukum di dunia manapun, begitu. Tapi bagaimanapun juga ketika kemudian masuk ke politik ada hal-hal yang memang diketahui bahwa ini akan membuat ruang atau celah untuk itu terjebak dalam kasus korupsi dan tidak. Harusnya kan tetap bisa untuk dilihat. Tapi pada akhirnya ketika masuk juga ke jurang korupsi, artinya juga memang ada perilaku tindakan karena juga fakta hukum berbicara di situ. Betul. Maka saya katakan tadi kan case by case gitu, dan tidak kemudian semua perkara hukum yang muncul sekarang ini menyangkut politisi itu berarti memang ada politisasi. Belum tentu begitu. Yang mana kira-kira yang benar-benar ini hukum? Ya kita tidak bisa, ya kan case by case tadi saya sebut. Berapa persen kira-kira? Dan statement yang kedua tadi adalah soal manfaat. Statement yang kedua adalah soal manfaat. Menurut Bung Romi, manfaat terbesar apa atau prestasi apa yang pernah diberikan? Pada waktu saya menjadi ketua Komisi 4 adalah di DPR RI adalah komisi yang paling banyak menghasilkan undang-undang. Cek periode 2009-2014. Membagikan apakah itu bisa dan lain dijadikan sebagainya. ukuran sebagai prestasi ketika menjadi seorang politisi atau wakil rakyat? Pandangan Mbak Tejo, silakan Mbak Tejo. Cara melihat suatu peradaban akan ambruk, ini para filsuf bilang. Ya. Lihat aja undang-undangnya. Ya. Semakin banyak undang-undang itu pertanda peradabannya akan ambruk. Malah ambruk. Karena makin banyak peraturan, makin banyak ketidakpercayaan. Enggak, gimana? Iya. Makin Saya kok tidak setuju dengan pernyataan itu. ini filsuf-filsuf yang ngomong. Betul. Tetapi kalau itu kemudian dijadikan ukuran, berarti semakin tidak ada peraturan. Ini contradictio in terminisnya. Semakin tidak ada peraturan, berarti semakin bertahan peradaban itu. Rasanya kok tidak. Karena Amerika itu yang merupakan negara demokrasi salah satu yang tertua di dunia dan hari ini penguasa ekonomi dunia, sampai saat ini lawyer itu menjadi profesi yang paling dihormati justru karena begitu banyaknya peraturan di sana yang harus dijalankan. Tapi itu. bukannya Amerika kan ambruk nih. Pengangguran udah makin banyak. Oke. Saya belum melihat tanda-tandanya kecuali ambruknya sejumlah bank ya. Tetapi paling tidak hari ini dia masih ekonomi terbesar di dunia. Oke, Bang Ray, silakan. Saya bukan begitu maksudnya. Masyarakat yang membutuhkan peraturan itu karena mereka nggak mengerti etika. Gitu. Sehingga etika itu mereka turunkan kepada aturan. Itu menunjukkan kepada mereka, memang mereka bukan masyarakat beradab. Nah, masyarakat beradab itu adalah yang mengedepankan etik tanpa harus melihat aturan yang tertulis gitu. Jadi kalau kita memiliki banyak aturan justru memperlihatkan kepada kita miskinnya etik yang berkembang di bangsa ini gitu. Dan miskinnya etik itu yang menunjukkan peradaban yang kurang gitu kira-kira. Dan saya kira itu yang kita alami sekarang Mas Tejo di Republik ini. Karena para politisi melihat demokrasi itu seperangkat aturan itu, bukan seperangkat etik gitu. Di suatu lembaga pemasarakatan di Bandung. Di situ terus hari Minggu itu ada orang melingkar gitu. Banyak kira-kira 50-an yang melingkar. Pengajian kepada salah seorang yang ada di situ. Kepada salah seorang yang ada di situ yang tuduhan koruptor. Betul. Jadi masyarakat itu sudah lain lagi, gitu loh. Kayaknya berlaku ininya ungkapan Sayyidina Ali kepada musuhmu kamu nggak perlu menjelaskan apapun karena nggak akan percaya. Tapi kepada umatmu kamu nggak perlu. Masalah kita dengan Bung Romi ini, pertama beliau punya klaim bahwa kalau pejabat-pejabat ini diklik itu akan ketahuan tuh. Tinggal apes nggak apesnya aja kan itu tadi. Tapi saat yang bersamaan dia mengatakan bahwa ada peradilan sesat. Jadi kita mau melihatnya bagaimana gitu loh kira-kira tuh. Oke, baik. Sedikit Lalu saja ketika Abdul, kita sebut peradilan sesat itu di mana? Case by case. Ya, memang Nah, case kita by case. sebut Bung Romi case by case. Dari 400 sekian itu, mungkin 90%-nya disambut kembali oleh masyarakat. Lalu itu semua peradilan sesat dong. Oke. Jadi yang benar itu ya Bung Romi gitu loh kira-kira tuh. Karena ini adalah timbang-timbang, ada kelanjutannya juga. Ini adalah pertanyaan cepat dan harus dijawab cepat ya, Bang Romi. Yang pertama, langsung saja. Abraham Samad atau Firly Bahuri? Firly Bahuri yang sekarang menjabat. Suharto Mono Arfa atau Jan Farid? Suharto Mono Arfa. Sistem pemilu terbuka atau tertutup? Terserah rakyat. 2 periode atau 3 periode? 2 periode. 2 periode. Oke, terakhir sebelum nanti Bung Romi harus ada gentle statement-nya. Abdur, singkat. Sebenarnya saya bukan bagian dari partainya Bang Romi, cuman kalau partainya Bang Romi itu mengalami sesuatu itu saya ikut sedih gitu. Saya ikut sedih karena lambang partainya. Kenapa?
Lambang partainya itu saya juga memiliki itu. Makanya menimbang-menimbang apakah partainya Bang Romi nggak pengen gitu ganti lambang partai gitu. Jangan pakai lambang itulah gitu. Ada beban moral gitu Iya, maksudnya? beban moral kepada kami yang lain gitu, yang bukan bagian dari Ada partai nggak Bang Romi. perasaan gitu. beban moral seperti itu? Belum ada. Tolonglah ganti lah. Gitu. Iya, Oh, nggak ganti? Iya. Iya. Kita sudah pernah belum lama ini pada waktu Pak Mardiono naik, waktu itu beliau melakukan survei menggunakan Google Monkey Survey itu kepada seluruh ketua, sekretaris dan bendahara DPC. Kan cepat sekali itu. Paling hanya ukuran 2 hari udah balik lagi begitu. 65% tetap meminta lambang Ka'bah. Artinya kan kita mengikuti apa yang dimintakan oleh mayoritas. Kenapa? Pertama, ini adalah lambang partai yang teologis, bukan hanya sekedar historis dan ideologis, teologis. Karena memang melambangkan kiblat umat Islam. Yang kedua, hasilnya waktu itu sangat emosional karena dan emosionalnya emosional spiritual karena ini hasil istikharah pada waktu itu dari Kiai Bisri. Sehingga memang belum ada hari ini ulama di B3 bahkan sekalipun yang berani mengklaim kemudian istikharah saya sudah nemu lambang lain gitu. Ya kalau gitu tolong untuk jaga diri ya, karena nanti kami yang lain juga sulit untuk masuk ya. Gitu. Apa yang disampaikan Abdur adalah perwakilan dari harapan masyarakat begitu ya. Nah kemudian tentu saja kita butuh dong ingin mendengarkan komitmen dari apa yang sudah dijalani dan juga dialami oleh Bung Romi sendiri untuk tidak melakukan korupsi lagi dan juga mencerahkan para kader-kadernya jangan korupsi. Berani tidak berjanji seperti sangat itu? Berani dong. Kenapa Sekarang, tidak? Apalagi kita sudah nggak jadi pejabat publik. Ajakan saya untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau ada yang melakukan money politik, karena mulainya dari situ. Karena begitu money politik, biaya politik tinggi, dia cari kembalian. Itu kan teorinya kan begitu. Maka mari sama-sama tolak money politik. Dan pilihlah sesuai dengan apa yang diyakini akan membawa kondisi kemakmuran Anda lebih baik. Oke, tepuk tangan untuk Romahur Muzi. Terima kasih Bung Romi. Minta ini, nggak minta Mas Romi nyanyi, suaranya bagus banget. Oh ya, katanya suka ngeband. Ada tidak satu bait mungkin yang bisa disumbangkan untuk Q&A pada malam hari ini? Pak ya, lagunya Michael Jackson. Boleh, silakan. Judulnya One Day in Your Life. Oke. One day in your life, you remember a place, someone touching the face. Sampai situ aja. Oke. Itu tadi pemirsa adalah kisah politik seorang Romahur Muzi dan juga segala kontroversi di baliknya. Q&A masih akan hadir dengan sosok bintang tamu yang kedua, yang ini juga artis politisi dan juga penuh sensasi. Siapakah dia sesaat lagi? Hanya di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.